Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar rahimakumullah, moga-moga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari segala macam bencana dan penyakit, dan menjadi hamba-hamba yang taat dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya mengajak panjenengan semua untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masjid ini masih bisa beraktivitas. Ini penting sekali kita syukuri, harus kita buktikan kepada masyarakat, kepada umat, kepada pejabat, pada aparat, bahwa jamaah Masjid Al-Qadar patuh dan setia untuk bisa tetap bertahan. Aktivitas ini harus kita patuhi ketentuan takmir masjid, yaitu protokol kesehatan terkait COVID-19. Jangan sampai ada yang punya alasan untuk menghentikan aktivitas masjid ini karena ada kasus yang tidak mematuhi ketentuan protap kesehatan. Sehingga sebagaimana kita tahu, di sebelah, di tetangga kita juga sudah total ditutup semua. Kabarnya saya belum ngecek ya, prihatin pada mereka adalah sahabat kita, tetangga kita, dulur kita yang sama-sama bisa beraktivitas, tapi karena ada kasus kemudian kena getahnya. Jangan sampai kita ada kejadian seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi saya sebagai Ketua Yayasan Masjid Al-Qadar menghimbau kepada semua yang datang ke Al-Qadar harus patuh pada protap kesehatan. Saya tidak pakai masker karena sedang ceramah ya. Kalau saya sholat, kalau ada sajadah, tentu saya tidak pakai masker. Itu soal masker sebenarnya ya memang wajib, tapi ketentuannya tentu ada beberapa yang bisa dilonggarkan. Tetapi prinsipnya masuk masjid sini harus bermasker, masuk masjid sini harus diperiksa suhu badannya. Sejujurnya saya sedang merancang penelitian tingkat dunia, karena saya juga ceramah di Belanda kemarin, kemudian besok ini di Inggris, dan nanti beberapa di tempat, tapi dari rumah ya. Saya akan jadikan mereka adalah sampel untuk penelitian. Saya ingin melawan mereka yang senang nutup masjid. Saya ingin melawan mereka yang justru sorak-sorak masjid ditutup. Saya ingin buktikan kepada dunia bahwa mereka yang aktif di masjid adalah orang-orang yang patuh dan taat. Entah nanti hasilnya bagaimana, saya tetap objektif. Kalau memang bisa diekspos, saya ekspos. Kalau tidak bisa ya tidak saya ekspos. Yang kena COVID lebih banyak beragama apa, misalnya begitu. Yang kena COVID lebih banyak ahli masjid atau bukan ahli masjid. Akan kita mudah sekali, grup saya ada 200 grup WA itu. Jadi gampang aja minta bantuan pada anggota-anggota grup WA untuk mensurvei kalau di sana ada kasus COVID, apa sebabnya atau siapa dia atau bagaimana sehariannya. Walaupun sayangnya sekarang ini loro poae kok mati ku didoi uang, itu masalahnya. Kemarin ada keluarga pesantren yang meninggal ya karena meninggal, tapi ya gak ono sing nyambangi waktu sakit, gak ono sing ngeterne ya, kecuali pejabat petugas kesehatan ke makam. Moga-moga kita semua nggak ada yang sakit ya, moga-moga juga nggak ada yang meninggal era COVID ini ya. Sebab wong loro saiki ku rada luwih sengsara. Di samping lorone awak, lorone ati, dulur gak ono sing wani nyedeki, nek mati yang ngono. Ini masalah. Padahal kemarin ada yang mati kecocok paku, jelas itu karena titanus. Ngono ku ya isunya ya COVID, ya gak ono sing moro. Di nganjuk beneran kalau ini ya. Ini saya jadi ya agak ya terus terang jengkel juga, manusiawi saya jengkel karena ada kesan nek apa-apa itu saya jalannya masjid gitu loh.
jamaah masjid gitu. Ya yang masjid Arang Kading itu enek terus kena covid di atas namakan masjid kan gitu. Ini terus terang memang banyak masjid yang seneng ditutup itu banyak, tapi di Nganjuk sana tidak ada di sini. Di Nganjuk dan lain-lain ditutup itu seneng tak mirip. Ya mohon maaf tidak dengan bahasa seneng, tapi kita itu lemes gitu loh, malah happy. Biasanya rasa senang masjid kok gak oleh taraweh peneran gitu, seolah-olah begitu. Maka itu saya akan ada penelitian betul, bahkan penelitian saya nanti ada yang membaca doa anti covid itu ada yang kena enggak. Ini dari sini, dari Al-Qadar ke seluruh dunia. Doa yang tadi loh kita baca tadi itu sudah mendunia. Dan sampai hari ini saya bersyukur pada Allah SWT, moga-moga seterusnya saya belum mendengar dan moga-moga tidak mendengar yang ngelakoni, yang meraktekkan doa itu, zikir itu, hizib itu, belum ada yang kena. Tidak ada yang kena. Ada yang kena santri KSS 2 tahun lalu, tapi karena punya anak kecil kemudian tidak aktif sudah 2 tahun kena. Tapi tidak bisa diatasnamakan KSS dong. Bukan karena datang ke Masjid Al-Qadar, enggak, dia sudah 2 tahun lalu, enggak, sejak 2 tahun lalu enggak ke Al-Qadar kok. Kemudian membaca doa itu, alhamdulillah sembuh. Ya kita berbaik sangka aja, ya, yang menyembuhkan pasti Allah SWT. Dengan membaca itu dia dapat apa? Kiriman doa itu, doa Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu dari teman KSS. Alhamdulillah sembuh. Kita tunggu nanti testimoninya karena masih diperiksa lagi, masih diperiksa. Dia tenaga kesehatan sebenarnya sudah ngerti iki waras warung, tapi pihak kesehatan masih terus memeriksa. Oke, enggak apa-apa, kita memang ingin objektif kok. Jadi saya nanti minta bantuan panjenengan, tolong jika ada orang yang kena kasus covid, panjenengan catat atau rekod kehidupannya. Bukan untuk menjelekkan dia, pakai anonim tidak apa-apa, pakai inisial tidak apa-apa, yang penting sampai ke saya dan nanti saya simpulkan kisah kena covid sebagian besar sopo atau opo. Nek sing ODP, PDP saya enggak sudah yang meninggal aja lah. Yang meninggal yang di atas namakan covid. Soalnya sekarang itu kalau ada yang meninggal, kalau tidak jelas langsung dikubur di daerah Mbuh kono. Jadi sekarang itu untuk menjadi penghuni kuburan di tempat kita juga tidak mudah. Pelajaran dari COVID ini. Kemudian saya juga berharap kepada semua takmir, semua jamaah Al-Qadar ini terutama. Kalau bisa ya usahakan bisa, ya diusahakan bisa. Kalau sholat jamaah itu sampai selesai doa terakhir tadi, setelah itu pulang silakan. Sholat sunat di rumah enggak apa-apa, tapi kalau bisa selama covid ini rodok bertahan dulu supaya makin banyak yang berdoa itu gitu loh. Makin banyak yang mengamalkan doa anti covid itu. Ini penting sebab ini juga menjadi penjajakan. Saya tidak akan berbohong, andai kata ada kasus apapun ya kita ungkap dimanapun. Kita ingin objektif dan kita ingin tunjukkan kepada dunia ini datanya. Sebab sampai hari ini, mohon maaf ya, sampai hari ini korban wafat dari masjid belum ada, belum dengar saya. Tapi korban wafat dari tempat ibadah yang lain sudah ratusan, tapi dirahasiakan. Saya ada, mohon maaf ya, yang kena ratusan ribu tapi tidak diberitakan, yang mati di atas 30 tapi juga tidak diberitakan. Kami dapat kiriman dari teman dan saya yakin itu bukan bohong, bukan hoax. Nggak mungkin lah teman-teman saya berani mengirim hoax kepada sesama temannya, itu nggak mungkin.